Bayangkan di suatu pagi yang cerah, Anda dibawa ke sebuah bangunan besar yang dikelilingi pagar kawat berduri. Tidak ada pengadilan, tidak ada dakwaan, dan tidak ada kesempatan untuk membela diri. Anda hanya diberi sebuah nomor. Di dalam ruangan itu, orang-orang mengenakan jas putih. Mereka bukan Al-Qucu, mereka bukan tentara, melainkan mereka adalah seorang dokter. Orang-orang yang seharusnya menyelamatkan nyawa, namun hari itu mereka justru berdiri mengelilingi meja operasi, bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk mencari tahu berapa lama manusia mampu bertahan sebelum mati. Tanpa obat bius, tanpa belas kasihan, tanpa sedikit pun rasa bersalah, ribuan pria maupun wanita, bahkan anak-anak menghilang di balik tembok sebuah fasilitas rahasia milik Kekaisaran Jepang. Nama tempat itu dikenal sebagai Unit 731. Selama puluhan tahun, keberadaannya nyaris dihapus dari sejarah. Banyak dokumennya dibakar, para pelakunya tidak pernah dihukum, bahkan sebagian justru hidup dengan nyaman, melanjutkan karir sebagai dokter, profesor, hingga pemimpin perusahaan farmasi. Yang lebih mengejutkan, negara yang seharusnya mengadili mereka justru memilih melindungi mereka. Mengapa hal ini dilakukan? Rahasia apa yang begitu berharga hingga dunia rela menukar dengan keadilan, dengan ribuan halaman hasil eksperimen yang paling mengerikan sepanjang sejarah manusia? Inilah kisah tentang laboratorium kematian yang bahkan membuat banyak sejarawan menyebutnya lebih menyeramkan daripada film horor manapun. Saat Perang Dunia Kedua disebutkan, kebanyakan orang langsung mengingat Adolf Hitler, kamp konsentrasi Auschwitz atau Holocaust. Namun jauh nanti timur, ada sebuah kekejaman lain yang berlangsung hampir tanpa sorotan. Jika Nazi membangun kamp kematian, Kekaisaran Jepang membangun laboratorium kematian, dan di sana manusia tidak dibunuh karena kebencian semata. Mereka dibunuh atas nama ilmu pengetahuan, atas nama penelitian, dan atas nama kemenangan Jepang. Ironisnya semua itu dipimpin oleh seorang yang justru memiliki latar belakang sebagai dokter, namanya Shiro Ishii. Ia bukan prajurit garis depan, ia bukan jenderal perang, ia adalah seorang ilmuwan, seorang dokter yang sangat cerdas, tetapi sejarah membuktikan kecerdasan tanpa moral dapat berubah menjadi senjata yang jauh lebih berbahaya daripada bom. Shiro Ishii lahir pada 25 Juni 1892. Ia berasal dari keluarga kaya, seorang pemilik tanah, dan termasuk golongan bangsawan kecil di Jepang. Sejak kecil hidupnya sangat berbeda dengan kebanyakan anak lain. Ia tidak pernah merasakan kelaparan, tidak pernah bekerja di sawah, tidak pernah hidup dalam kemiskinan. Di sekelilingnya selalu ada pelayan yang selalu ada untuk menghormatinya. Lingkungan seperti itulah perlahan membentuk cara pandangnya terhadap dunia, dan tanpa disadari, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memang lebih tinggi dibanding orang lain. Perasaan superior itu semakin kuat ketika memasuki bangku sekolah. Shiro dikenal sebagai murid yang luar biasa cerdas, daya ingatnya tajam, ia gemar membaca, nilainya hampir selalu berada di atas teman-temannya. Guru-guru pun memuji kecerdasannya, teman-temannya pun mengaguminya, dan pujian yang terus-menerus diterimanya membuat rasa percaya dirinya berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu lahir sebuah kesombongan. Masa kecil Shiro bertepatan dengan kebangkitan Jepang. Setelah restorasi Meiji, Jepang berubah dari negara feodal menjadi kekuatan industri. Kemajuan teknologi berkembang sangat cepat, militer diperkuat, pabrik-pabrik berdiri, nasionalisme tumbuh di seluruh negeri. Ketika Jepang berhasil mengalahkan Rusia pada tahun 1905, seluruh rakyat percaya bahwa bangsa mereka memiliki takdir untuk memimpin Asia. Di sekolah, anak-anak diajarkan bahwa kaisar adalah sosok suci, mengabdi kepada negara adalah kehormatan tertinggi, dan mengorbankan apapun demi kekaisaran merupakan bentuk pengabdian. Shiro menyerap semua nilai itu, namun berbeda dengan tentara lain. Ia percaya bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh senapan, melainkan juga oleh laboratorium. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana jika perang tidak lagi dimenangkan oleh peluru? Bagaimana jika musuh dapat dihancurkan oleh sesuatu yang tidak terlihat?
Sesuatu yang bahkan lebih kecil daripada debu, tetapi mampu membunuh ribuan orang. Jawabannya adalah bakteri. Shiro diterima di Universitas Kekaisaran Kyoto, salah satu kampus paling bergengsi di Jepang. Di sana kecerdasannya kembali mencuri perhatian. Para profesor menyukainya. Ia diberi kesempatan mengikuti berbagai penelitian khusus. Namun di balik prestasinya, ada sifat lain yang perlahan mulai terlihat. Ia sangat haus akan pengakuan. Ia ingin menjadi orang paling penting, bukan sekedar dokter, bukan sekedar ilmuwan, melainkan seseorang yang akan dikenang sepanjang sejarah Jepang. Ia membangun relasi dengan para pejabat kampus, menjalin hubungan dengan kalangan militer, bahkan menikahi putri seorang tokoh berpengaruh. Setiap langkahnya tampak seperti bagian dari strategi besar, bukan sekedar mengejar ilmu, tetapi mengejar kekuasaan, dan perlahan strategi itu pun berhasil. Setelah lulus alih-alih membuka praktik dokter, Shiro justru bergabung dengan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Keputusan yang kelak mengubah jalan hidupnya dan mengubah nasib ratusan ribu manusia. Di dalam militer, Shiroishi menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu sebuah ide yang menurutnya mampu membuat Jepang menguasai dunia. Ia percaya bahwa perang masa depan tidak akan dimenangkan oleh tank atau kapal perang, melainkan oleh penyakit. Dan demi membuktikan teorinya, ia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Ia membutuhkan manusia hidup. Awal tahun 1920-an, dunia baru saja keluar dari luka Perang Dunia Pertama. Negara-negara mulai membicarakan perdamaian, berbagai konferensi internasional digelar. Mereka berjanji untuk membatasi penggunaan senjata yang dianggap terlalu kejam. Namun di sisi dunia lain, seorang dokter Jepang justru menarik kesimpulan yang berbeda. Shiroishi membaca laporan mengenai konvensi Jenewa pada tahun 1925. Di dalamnya tertulis larangan penggunaan senjata biologis. Bagi sebagian orang, larangan itu berarti dunia telah belajar dari tragedi. Tetapi bagi Ishii, larangan itu justru menjadi bukti bahwa senjata biologis adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dalam pikiran Ishii, jika seluruh dunia sepakat melarangnya, berarti senjata itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan jika begitu, Jepang harus menjadi negara pertama yang menguasainya. Dan sejak saat itu, obsesinya pun dimulai. Ketika pertama kali mempresentasikan gagasannya kepada kalangan militer, respons yang diterima tidak terlalu baik. Sebagian menganggapnya terlalu ekstrim, sebagian lagi menganggapnya mustahil. Bagaimana mungkin penyakit bisa dijadikan senjata perang? Namun Ishii bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia mulai mendatangi pejabat, menghadiri berbagai pertemuan, menulis makalah, berbicara kepada siapapun yang memiliki pengaruh. Ia mengulang pesan yang sama berkali-kali. Perang masa depan akan dimenangkan oleh mikroorganisme. Perlahan orang-orang mulai mendengarkannya, apalagi Jepang saat itu sedang berubah menjadi negara yang semakin agresif. Militer membutuhkan segala cara untuk memperluas wilayah kekuasaannya, dan Ishii menawarkan sesuatu yang jauh lebih murah dibanding membangun kapal perang. Sebuah senjata yang tidak membutuhkan ribuan peluru, tidak membutuhkan jutaan liter bahan bakar, cukup satu bakteri dan sebuah kota bisa lumpuh. Untuk memperkuat argumennya, Shiroishi melakukan perjalanan ke berbagai negara. Ia mengunjungi laboratorium, universitas, rumah sakit, fasilitas penelitian, dan secara resmi ia datang sebagai ilmuwan. Namun diam-diam Shiro sedang mengumpulkan informasi. Ia bertanya mengenai penelitian penyakit, mempelajari teknik sterilisasi, mengamati bagaimana negara lain mengembangkan mikrobiologi. Setiap catatan kecil dibawa pulang ke Jepang, lalu ketika kembali, ia membawa satu keyakinan, jika Jepang bergerak lebih cepat, mereka akan menjadi negara pertama yang mampu mengubah penyakit menjadi senjata pemusnah massal. Tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria, sebuah wilayah di timur laut Tiongkok. Invasi ini membuka peluang yang selama bertahun-tahun ditunggu Ishii. Wilayah pendudukan berarti militer memiliki kendali penuh. Tidak ada pengawasan internasional, tidak ada media, tidak ada organisasi kemanusiaan, dan yang paling penting, tersedia ribuan tahanan perang. Bagi militer, mereka hanyalah tawanan, namun bagi Ishii, mereka adalah bahan penelitian. Istilah yang digunakan sangat dingin,
bahkan tidak lagi menyebut mereka manusia. Di dalam dokumen internal, para tahanan diberi julukan Maruta, artinya kayu gelondongan, seolah-olah manusia hanyalah benda mati yang bisa dipotong, dibakar, atau dibuang kapan saja. Begitulah proses dehumanisasi dimulai. Ketika seseorang berhenti melihat orang lain sebagai manusia, maka batas moral perlahan menghilang. Dengan dukungan militer, ISI membangun fasilitas penelitian pertamanya di dekat Harbin, Manchuria. Dari luar tempat itu tampak seperti kompleks biasa, tetapi di balik pagar tinggi terdapat ruang tahanan, laboratorium, kamar operasi, dan krematorium. Seluruh kompleks dijaga ketat, penduduk sekitar dilarang mendekat, rumor pun mulai beredar. Mereka sering mendengar cerita di malam hari, melihat asap hitam mengepul hampir setiap hari, namun tak seorang pun berani bertanya, karena semua tahu siapapun yang selalu penasaran bisa menghilang tanpa jejak. Awalnya para ilmuwan hanya ingin melihat bagaimana penyakit berkembang, seorang tahanan disuntik bakteri, lalu mereka mencatat setiap perubahan. Hari pertama demam, hari kedua muntah, hari ketiga pendarahan, hari berikutnya organ-organ mulai gagal. Ketika korban meninggal, tubuhnya saling dibedah, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk melihat bagaimana bakteri menghancurkan organ manusia. Semua dicatat dengan sangat teliti, setiap gejala, setiap perubahan warna kulit, setiap kerusakan jaringan. Ironisnya proses ini dilakukan oleh dokter, orang-orang yang telah bersumpah untuk menyelamatkan kehidupan. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin besar pula rahasia yang harus disembunyikan. Oleh karena itu, setiap orang yang masuk sebagai tahanan tidak pernah diizinkan untuk keluar. Tidak peduli apakah ia masih sehat, masih muda, atau bahkan seorang anak, semuanya memiliki akhir yang sama, yaitu kematian. Tubuh mereka kemudian dibakar, abunya dibuang, seolah-olah mereka tidak pernah ada, nama mereka menghilang, keluarga mereka tidak pernah mengetahui nasib berikutnya, dan dunia tidak pernah mendengar kisah mereka selama puluhan tahun. Pertanyaan terbesar bukan hanya mengapa Shiro Ishii melakukan semua ini, tetapi mengapa begitu banyak orang ikut membantunya. Jawabannya tidak sesederhana mereka jahat. Di dalam lingkungan militer Jepang saat itu, loyalitas kepada negara dianggap lebih tinggi daripada moral pribadi. Ilmuwan percaya mereka sedang mengabdi, dokter percaya mereka sedang memajukan ilmu pengetahuan, tentara percaya mereka sedang memenangkan perang. Ketika sebuah sistem berhasil membuat seseorang yakin bahwa tindakan kejam adalah bentuk pengorbanan, maka hati nurani perlahan berhenti bekerja. Inilah salah satu pelajaran paling mengerikan dalam sejarah. Terkadang, kejahatan terbesar jarang dilakukan oleh monster, tetapi lebih sering dilakukan oleh orang biasa yang merasa sedang melakukan hal yang benar. Namun apa yang terjadi di laboratorium pertama itu ternyata masih belum seberapa, karena beberapa tahun kemudian Shiro Ishii membangun kompleks yang jauh lebih besar. Sebuah kota rahasia dengan lebih dari 150 bangunan. Di sanalah lahir unit 731, tempat di mana ribuan manusia akan mengalami eksperimen yang bahkan sulit dipercaya pernah benar-benar terjadi. Tahun 1936, 4 tahun setelah laboratorium pertamanya berdiri di Manchuria, Shiro Ishii merasa fasilitas itu sudah tidak lagi cukup. Eksperimen semakin banyak, jumlah tahanan terus bertambah, ambisinya juga semakin besar. Ia tidak lagi menginginkan sebuah laboratorium, ia menginginkan sebuah kota, sebuah kompleks penelitian terbesar yang pernah dibangun Jepang. Tempat yang mampu menampung ribuan personil, ratusan ilmuwan, dan ratusan tahanan sekaligus. Tempat itu diberi nama Ping Feng. Dunia kemudian menyebutnya sebagai Unit 731. Dari udara Ping Feng tampak seperti sebuah kota kecil yang modern. Ada jalan-jalan lebar, barak militer, rumah pejabat, perpustakaan, gedung administrasi, sekolah, restoran, kolam renang, kuil, bahkan bioskop. Bagi orang luar, tempat itu tampak seperti pusat penelitian biasa, tetapi jauh di balik bangunan-bangunan tersebut berdiri blok-blok beton tanpa jendela, dan di sanalah rahasia paling gelap kekaisaran Jepang disembunyikan. Kompleks itu memiliki lebih dari 150 bangunan, dijaga ketat ribuan tentara, dikelilingi pagar listrik,
menara pengawas berdiri di setiap sudut, tidak ada jalan keluar, tidak ada saksi, dan tidak ada belas kasihan. Begitu seseorang tiba di unit 731, namanya langsung dihapus. Tidak ada lagi identitas, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi masa depan. Mereka hanya diberi nomor. Para dokter bahkan memiliki istilah khusus, yaitu maruta atau artinya kayu gelondongan. Mengapa disebut kayu? Karena bagi para peneliti, manusia hanyalah bahan baku, sama seperti sepotong kayu yang bisa dipotong, dibelah, atau dibakar. Bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang berhenti menyebut korban sebagai manusia, maka rasa bersalah perlahan ikut menghilang. Dan itulah yang terjadi di unit 731. Di dalam laboratorium, setiap hari selalu dimulai dengan cara yang sama. Seorang tahanan dibawa masuk, diikat, kemudian diperiksa. Bukan untuk memastikan kesehatannya, melainkan untuk menentukan eksperimen apa yang akan dilakukan. Ada yang sengaja disuntik bakteri pes, ada yang diberi kolera, ada yang diinfeksi tifus, ada pula yang dibiarkan sehat. Karena tubuh sehat dianggap memberikan hasil penelitian yang lebih akurat. Semua dicatat secara rinci, seperti suhu tubuh, tekanan darah, kecepatan infeksi, waktu kematian. Semuanya berubah menjadi angka, seolah penderitaan manusia hanyalah data statistik. Di dunia kedokteran, otopsi dilakukan setelah orang meninggal. Namun di unit 731, prosedur itu dilakukan ketika korban masih sadar, tanpa anestesi dan tanpa obat penghilang rasa sakit. Dokter membuka dada korban, mengangkat organ-organ dalam, mengamati bagaimana penyakit menyerang tubuh secara langsung. Mengapa tanpa obat bius? Karena mereka percaya anestesi dapat mengubah hasil penelitian. Mereka menginginkan kondisi tubuh yang alami. Kalimat itu terdengar ilmiah, namun di balik istilah tersebut tersembunyi salah satu tindakan paling tidak manusiawi dalam sejarah manusia. Seorang mantan asisten medis kemudian mengingat pengalaman pertamanya. Ia mengaku jeritan korban masih menghantuinya selama puluhan tahun. Korban berteriak, meronta, memohon agar dihentikan, namun tidak ada yang mendengarkan. Karena di ruangan itu yang lebih penting daripada nyawa manusia adalah data penelitian. Big Bang berada di wilayah dengan musim dingin yang sangat ekstrim. Bagi isi alam menjadi laboratorium tambahan, para tahanan dibawa keluar saat suhu berada jauh di bawah titik beku. Mereka dipaksa berdiri berjam-jam, tangan dan kaki disiram air, sedikit demi sedikit, kulit pun mulai membeku, jaringan tubuh mati. Para penjaga memukul lengan korban menggunakan tongkat. Jika bunyinya terdengar keras seperti memukul kayu, berarti jaringan telah membeku sempurna. Saat itulah eksperimen dimulai. Bagaimana cara terbaik mencarikan anggota tubuh? Berapa lama seseorang dapat bertahan? Kapan jaringan benar-benar mati? Jawaban atas semua pertanyaan itu dibayar dengan penderitaan manusia. Setelah berhasil membiarkan berbagai bakteri, unit 731 mulai memasuki tahap berikutnya. Bagaimana jika penyakit tidak hanya menyerang satu orang? Bagaimana jika satu kota bisa dibuat lumpuh? Para ilmuwan mulai mengembangkan metode penyebaran seperti kutu, tikus, air sumur, makanan, bom keramik, dan semua diuji. Bahkan di desa-desa di sekitar Manchuria, diam-diam dijadikan laboratorium terbuka. Penduduk tidak pernah tahu mengapa tiba-tiba wabah muncul, mengapa anak-anak meninggal, mengapa seluruh keluarga jatuh sakit secara bersamaan. Mereka mengira itu bencana alam, padahal semuanya adalah eksperimen. Semakin sukses penelitian berlangsung, semakin besar pula dukungan pemerintah Jepang. Dana terus mengalir, ilmuwan baru berdatangan, mahasiswa kedokteran terbaik direkrut. Mereka percaya sedang bekerja demi kejayaan bangsa. Sebagian bahkan menganggap Shiroishi sebagai seorang visioner. Seorang dokter pernah berkata, "Kami menganggap Ishii seperti dewa." Kalimat itu terdengar mengerikan, karena ketika seseorang diperlakukan seperti dewa, tidak ada lagi yang berani mempertanyakan tindakannya. Dan saat tidak ada yang berani berkata ini salah, kejahatan akan berkembang tanpa batas. Namun semua eksperimen itu ternyata hanyalah persiapan. Tujuan sebenarnya jauh lebih besar. Shiroishi tidak ingin menggunakan penyakit hanya di dalam laboratorium. Ia ingin menjadikannya senjata perang, senjata yang mampu membunuh puluhan ribu orang, bahkan tanpa satupun peluru ditembakkan. Dan ketika Perang Dunia Kedua mencapai puncaknya, unit 731 akhirnya melepaskan ciptaan mereka ke dunia nyata.
Akibatnya bukan hanya tentara yang menjadi korban, tetapi juga ribuan perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang sama sekali tidak pernah ikut berperang. Pada awalnya semua eksperimen Unit 731 dilakukan di balik dinding laboratorium. Korbannya adalah para tahanan, orang-orang yang tidak memiliki kesempatan melawan. Namun seiring berjalannya waktu, Shiroishi mulai merasa laboratoriumnya terlalu kecil. Data yang ia kumpulkan belum cukup. Ia tidak lagi ingin mengetahui bagaimana penyakit membunuh satu orang. Ia ingin melihat bagaimana penyakit menghancurkan sebuah kota. Dan untuk melakukan itu, ia membutuhkan korban dalam jumlah yang jauh lebih besar. Di berbagai wilayah penduduk Jepang di Tiongkok, kehidupan masyarakat tampak berjalan seperti biasa. Petani tetap pergi ke sawah, anak-anak bermain di jalanan, berdagang, membuka tokonya sejak pagi. Tidak seorang pun menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Mereka bukan target militer, mereka adalah objek penelitian. Secara diam-diam, anggota Unit 731 mulai menebarkan bakteri ke lingkungan sekitar. Sumur-sumur penduduk dicemari, sungai yang menjadi sumber air diberi patogen, bahan makanan sengaja dikontaminasi. Dalam beberapa operasi, pesawat Jepang menjatuhkan bom keramik berisi kutu yang telah diinfeksi bakteri pes. Bom itu tidak meledak seperti bom biasa. Saat menyentuh tanah, wadah keramiknya pecah dan ribuan kutu menyebar kemana-mana. Kutu-kutu itu kemudian mencari inang baru seperti tikus, hewan ternak, dan akhirnya manusia. Beberapa hari kemudian orang-orang mulai mengalami demam tinggi, muncul pembengkakan pada kelenjar getah bening, tubuhnya melemah, sebagian muntah darah, sebagian lainnya meninggal hanya dalam hitungan hari. Para dokter setempat kebingungan, mereka mengira itu wabah alami. Namun yang tidak mereka ketahui, penyakit tersebut memang sengaja dilepaskan. Bagi Unit 731, desa itu hanyalah grafik. Setiap kematian berarti catat baru. Setiap korban adalah angka yang akan dimasukkan ke laporan penelitian. Sejarawan memperkirakan bahwa serangan biologis Jepang menyebabkan ratusan ribu warga sipil menjadi korban, baik secara langsung maupun akibat wabah yang terus menyebar setelah serangan awal. Dan yang paling tragis, banyak korban bahkan tidak pernah tahu bahwa mereka sedang dijadikan bahan percobaan. Di dalam Unit 731, Shiroishi bukan lagi sekedar ilmuwan. Ia telah menjadi pemimpin sebuah industri kematian. Di bawah komandonya, ribuan dokter, ahli mikrobiologi, ahli bedah, perawat, teknisi laboratorium bekerja setiap hari. Mereka bekerja bukan untuk menemukan obat, tetapi untuk menyempurnakan cara membunuh. Semakin efektif penyakit menyebar, semakin besar pujian yang mereka terima. Semakin tinggi angka kematian, semakin dianggap berhasil penelitian mereka. Ironisnya semua itu tetap disebut sebagai kemajuan ilmu pengetahuan. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan, yaitu penyakit berbeda dengan peluru. Bakteri tidak mengenal batas negara, ia tidak mengenal seragam, ia tidak tahu siapa musuh dan siapa kawan. Dalam salah satu operasi militer, wabah yang dilepaskan Unit 731 justru menyebar kembali ke pasukan Jepang sendiri. Ribuan tentara jatuh sakit, kolera, disentri, infeksi usus, sebagian meninggal, sebagian lainnya tidak pernah pulih. Alih-alih menghentikan proyeknya, Shiroishi justru menjadikan tentaranya sendiri sebagai bahan penelitian tambahan. Baginya setiap korban tetap menghasilkan data, bahkan jika korban itu berasal dari negaranya sendiri. Pada titik ini, nama Shiroishi telah menjadi sangat berpengaruh. Ia mendapat dukungan penuh dari kalangan militer, pendanaannya terus bertambah. Bahkan Kaisar Hirohito memberikan izin untuk memperluas jaringan penelitian biologis Jepang. Unit-unit serupa mulai bermunculan di berbagai wilayah pendudukan, seperti Thailand, Singapura, Burma, Filipina, hingga Papua Nugini. Masing-masing menjalankan penelitian mereka sendiri, masing-masing memiliki korban mereka sendiri, dan semuanya berada dalam satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan senjata biologis yang paling mematikan di dunia. Ada satu pertanyaan yang terus menghantui para sejarawan. Bagaimana mungkin ribuan orang yang terlibat namun hampir tidak ada yang menolak? Jawabannya terletak pada propaganda. Di Jepang saat itu para ilmuwan diyakinkan bahwa mereka sedang menyelamatkan negaranya.
Para dokter percaya bahwa pengorbanan beberapa orang akan melindungi jutaan warga Jepang. Ketika rasa takut dipadukan dengan nasionalisme, orang-orang dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Sejarah menunjukkan kejahatan besar seringkali tidak dimulai dengan kebencian, tetapi dimulai dengan keyakinan bahwa tujuan yang dianggap mulia membenarkan cara apapun, dan itulah yang terjadi di Unit 731. Memasuki 1945, keadaan berubah drastis. Jerman mulai kalah dari Eropa, Amerika Serikat terus mendesak Jepang dari Samudra Pasifik. Di utara, Uni Soviet mulai bersiap memasuki Manchuria. Dan untuk pertama kalinya, para pemimpin Jepang mulai menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan memenangkan perang. Di dalam kompleks Unit 731, kepanikan pun mulai terasa. Karena jika sekutu berhasil menemukan fasilitas itu, seluruh dunia akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-tembok Big Bang. Dan bagi Shiroishi, itu adalah mimpi buruk yang harus dicegah dengan cara apapun. Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat. Namun sebelum tentara Soviet tiba di Unit 731, Shiroishi mengeluarkan satu perintah terakhir, yaitu hancurkan semuanya. Laboratorium dibakar, dokumen dimusnahkan, seluruh tahanan dibunuh agar tidak ada saksi yang tersisa. Tetapi rahasia terbesar Unit 731 ternyata belum berakhir, karena setelah perang usai, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Orang yang bertanggung jawab atas ribuan kematian itu tidak pernah dihukum. (15 Agustus 1945), Kaisar Hirohito akhirnya mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Bagi sebagian besar dunia, hari itu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun di sebuah kompleks rahasia di Big Bang, kepanikan justru baru saja dimulai. Shiroishi tahu yang datang bukan hanya tentara sekutu, tetapi juga penyelidikan. Jika laboratorium itu ditemukan dalam keadaan utuh, maka seluruh dunia akan melihat apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, dan bagi Ishii itu tidak boleh terjadi. Beberapa hari sebelum pasukan Soviet memasuki Manchuria, seluruh personel Unit 731 menerima satu instruksi, yaitu musnahkan semuanya. Laboratorium dibakar, dokumen dihancurkan, peralatan penelitian diledakkan, sampel bakteri dimusnahkan, gedung-gedung dibakar hingga rata dengan tanah. Namun masih ada satu masalah. Ratusan tahanan masih hidup. Jika mereka dibebaskan, maka semua rahasia akan terbongkar. Karena itu keputusan terakhir diambil, tidak seorang pun boleh keluar hidup-hidup. Para tahanan dieksekusi, sebagian ditembak, sebagian disuntik racun, sebagian lainnya dibunuh dengan cara-cara yang tidak pernah tercatat secara lengkap. Mayat mereka kemudian dibakar bersama sisa-sisa laboratorium. Jejak kejahatan itu diusahakan lenyap selamanya. Bahkan ketika Jepang sudah berada di ambang kekalahan, Unit 731 masih sempat meninggalkan luka terakhir. Di beberapa wilayah, anggota unit melepaskan hewan-hewan yang telah terinfeksi penyakit mematikan. Tikus membawa pes, kuda yang terinfeksi penyakit menular. Berbagai sumber menyebut tindakan ini menyebabkan wabah yang terus berlanjut bahkan setelah perang berakhir, sehingga korban sipil masih berjatuhan dalam bulan-bulan berikutnya. Dengan kata lain, meskipun perang telah usai, senjata biologis Unit 731 masih terus membunuh. Ketika tentara Soviet memasuki bekas kompleks Big Bang, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Bangunan-bangunan telah menjadi puing-puing, banyak bukti telah dimusnahkan, namun tidak semuanya hilang. Mereka menemukan ruang tahanan, peralatan laboratorium, sisa krematorium, fragmen dokumen, dan berbagai petunjuk yang mengarah pada sebuah fakta yang mengerikan. Jepang ternyata telah menjalankan program senjata biologis berskala besar, namun dunia belum mengetahui siapa dalangnya. Shiroishi telah menghilang. Inilah bagian yang hingga hari ini masih menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah modern. Setelah perang, Amerika Serikat mulai memburu para ilmuwan Jepang yang terlibat dalam Unit 731. Bukan untuk segera mengadili mereka, melainkan untuk mendapatkan data penelitian mereka. Saat itu dunia memasuki awal perang dingin. Amerika dan Uni Soviet berlomba menguasai teknologi militer, dan informasi mengenai perang biologis dianggap sangat berharga.
Shiroishi mengetahui hal itu. Ia menawarkan kesepakatan. Seluruh hasil eksperimennya akan diserahkan kepada Amerika. Sebagai gantinya, ia meminta satu hal, yaitu kekebalan hukum. Tidak ada pengadilan, tidak ada hukuman mati, tidak ada penjara. Permintaan itu pun diterima. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak. Sementara para pemimpin Nazi diadili di Nuremberg, banyak tokoh Unit 731 justru kembali menjalani kehidupan normal. Sebagian menjadi profesor universitas, sebagian memimpin rumah sakit, sebagian bekerja di industri farmasi, beberapa bahkan memperoleh posisi penting di dunia akademik dan medis Jepang. Mereka membawa pengetahuan yang diperoleh dari ribuan korban ke dalam kehidupan baru mereka tanpa pernah mempertanggungjawabkannya di depan pengadilan. Bagi keluarga korban itu adalah luka kedua, bukan hanya kehilangan orang-orang tercinta, tetapi juga kehilangan kesempatan memperoleh keadilan. Shiroishi sendiri hidup relatif tenang setelah perang. Ia tidak pernah menjalani persidangan internasional, tidak pernah dijatuhi hukuman, tidak pernah dipenjara. Namun pada tahun 1959, ia meninggal karena kanker tenggorokan. Bukan di ruang sidang, bukan di balik jeruji besi, melainkan di sebuah rumah sakit. Ironisnya, orang yang selama bertahun-tahun memperlakukan manusia sebagai objek penelitian, menghabiskan hari-hari terakhirnya sebagai seorang pasien. Selama bertahun-tahun, kisah Unit 731 hampir tidak pernah dibahas secara terbuka. Banyak dokumen tetap dirahasiakan. Para pelaku memilih diam. Pemerintah pun enggan membuka luka lama. Barulah pada dekade 1980-an dan 1990-an, semakin banyak mantan anggota Unit 731 yang mulai memberikan kesaksian. Disusul penelitian sejarah yang mengungkap lebih banyak bukti mengenai operasi mereka. Dunia akhirnya mulai memahami bahwa di balik kemajuan ilmu pengetahuan, pernah ada bab sejarah yang dibangun di atas penderitaan ribuan manusia. Ketika kita mendengar kata dokter, kita membayangkan seseorang yang menyelamatkan nyawa. Ketika mendengar kata ilmuwan, kita membayangkan seseorang yang membawa kemajuan. Namun setelah Unit 731 mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah memiliki moral. Yang memiliki moral adalah manusia yang menggunakannya. Teknologi dapat menjadi obat, tetapi di tangan yang salah, teknologi juga dapat menjadi alat yang musnah. Shiroishi bukanlah manusia paling kuat pada zamannya. Ia tidak memimpin jutaan tentara, ia tidak memiliki senjata besar. Namun, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu pengetahuan tanpa hati nurani. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang ditinggalkan Unit 731, bahwa peradaban tidak runtuh hanya karena kebencian, tetapi juga ketika kecerdasan berhenti dikendalikan oleh kemanusiaan. Ribuan korban Unit 731 mungkin tidak memiliki makam yang layak. Banyak nama mereka bahkan hilang dari catatan sejarah. Namun, mengingat kisah mereka adalah cara agar dunia tidak pernah mengulang kesalahan yang sama. Karena sejarah yang terlupakan seringkali menjadi sejarah yang kembali terulang. Inilah Unit 731, sebuah bab paling kelam dalam sejarah perang. Ketika ilmu pengetahuan kehilangan nuraninya, dan kemanusiaan menjadi harga yang harus dibayar.